Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang kami bawakan, yaitu dengan judul Larikan Kesimpulan, Saran, dan Rekomendasi. Ada 3 elemen penting dalam melarikan masalah, yaitu kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan merupakan elemen inti, poin terpenting dalam penulisan teks yang harus diperhatikan saat penulisan kesimpulan ada 6, yaitu apa saja? Pertama, singkat dan padat. Yang kedua, jelas dan mudah dipahami. 3, koheren, terhubung dengan isi teks. 4, menjawab pertanyaan utama. 5, menyimpulkan inti dari teks. 6, memenuhi fungsi dari kesimpulan. Yang kedua ada saran yang efektif. Saran adalah satu solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah sehingga dapat mendapatkan jalan keluar dari masalah tersebut. Saran yang efektif untuk menarikan ada 4, yaitu yang pertama jelas dan ringkas, realistis dan tepat sasaran. Yang ketiga bermanfaat dan berkelanjutan. Yang keempat kontekstual dan budaya. Poin selanjutnya ada rekomendasi yang efektif. Rekomendasi adalah tindakan yang disarankan untuk menyelesaikan masalah. Rekomendasi yang efektif untuk menyelesaikan masalah ada 4 juga, yaitu spesifik dan struktur, tepat waktu dan bertanggung jawab, dapat dicapai dan relevan, terakhir fleksibel dan adaptif. Baik, poin selanjutnya faktor-faktor penting dalam memberikan saran dan rekomendasi akan dijelaskan kepada anggota kelompok. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada tentang faktor-faktor penting dalam memberikan saran dan rekomendasi. Jadi saat memberikan saran dan rekomendasi penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu budaya dan nilai-nilai. Nah, budaya dan nilai-nilai orang yang terkena dampak masalah dapat memengaruhi cara mereka menerima dan menindaklanjuti saran. Yang kedua itu ada keterampilan dan pengetahuan. Orang-orang mungkin memiliki tingkat keterampilan dan pengetahuan yang berbeda-beda tentang masalah tersebut. Penting untuk menyesuaikan saran dan rekomendasi dengan tingkat pemahaman mereka. Yang ketiga, sumber daya yang tersedia. Nah, ketersediaan sumber daya seperti waktu, dana, dan dukungan dapat membatasi pilihan saran dan rekomendasi yang realistis. Yang keempat ada keterlibatan dan kepemilikan. Nah, keterlibatan dan kepemilikan melibatkan pihak yang terkena dampak dalam proses penarikan masalah, saran dan rekomendasi, dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen mereka terhadap solusi. Untuk selanjutnya itu ada studi kasus ya, sampah plastik di Kota Medan. Nah, yang jadi masalah sampah plastik ini penumpukan sampah plastik di lingkungan laut dan sungai di Kota Medan telah menjadi masalah serius yang berdampak negatif pada kesehatan, ekosistem, dan estetika kota. Nah, selanjutnya akar permasalahannya. Apa sih akar permasalahannya? Nah, kurangnya kesadaran masyarakat, sistem pengelolaan sampah yang tidak memadai, dan keterbatasan infrastruktur serta teknologi untuk pengelolaan sampah plastik. Selanjutnya itu ada solusi yang diusulkan. Solusinya yaitu meningkatkan edukasi, menerapkan sistem pengelolaan sampah yang komprehensif, meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan, dan mengembangkan infrastruktur serta teknologi yang lebih baik. Nah, saran dan rekomendasi di sini ada sedikit saran dan rekomendasi ya. Yang pertama yaitu pemerintah Kota Medan. Melaksanakan kampanye edukasi dan sosialisasi tentang bahayanya sampah plastik dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu yang diberikan saran ya. Selanjutnya ada saran selanjutnya
membangun dan memelihara sistem pengolahan sampah yang terintegrasi mulai dari pengumpulan, pemilihan, pengolahan hingga pembuangan akhir. Nah, selanjutnya ada saran dan rekomendasi dari masyarakat memilih sampah plastik dan membuangnya pada tempatnya. Nah, ini menjadi kesadaran bagi kita masing-masing ya sebagai kita masyarakat untuk sadar bagaimana kita mengelola sampah-sampah agar tidak menjadi buruk seperti gambar yang di sebelah. Mengurangi menggunakan plastik sekali pakai dan menggunakan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Nah, seperti kita memakai Tupperware, jangan sering-sering memakai yang sekali pakai. Selanjutnya itu ada berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan. Nah, ikut gotong royong masyarakat untuk membersihkan sampah-sampah di sekitar kita. Selanjutnya ada sektor swasta. Saran yang kita berikan dan rekomendasi mengembangkan produk dan kemasan yang ramah lingkungan, berinvestasi dalam teknologi pengolahan sampah plastik, mendukung program edukasi yang sosialisasi tentang sampah plastik. Selanjutnya itu ada akademisi melakukan penelitian tentang pengelolaan sampah plastik yang efektif dan efisien, mengembangkan kurikulum pendidikan yang berfokus pada isu lingkungan dan pengelolaan sampah, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dan stakeholders terkait. Selanjutnya, kesimpulannya kerjasama dan komitmen dari semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta dan akademisi sangat penting untuk mengatasi masalah sampah plastik secara berkelanjutan. Keberlanjutan, solusi yang ditawarkan harus bersifat berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi secara holistik. Yang selanjutnya itu ada inovasi, pengembangan teknologi dan metode pengelolaan sampah plastik yang inovatif dapat mendukung upaya mengatasi masalah secara efektif. Nah, penarikan masalah, saran dan rekomendasi yang tepat merupakan langkah awal yang penting untuk mengatasi masalah sampah plastik di Kota Medan. Dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, masalah ini dapat diatasi dengan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami tentang penarikan kesimpulan, saran dan rekomendasi. Bagi yang ingin bertanya silakan bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada Mufti ingin bertanya, itu kan tadi contoh penarikan kesimpulan, saran dan rekomendasi dari sebuah studi kasus. Bagaimana penulisannya dalam karya tulisannya seperti proposal atau Selanjutnya, masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak. Tidak ada yang ingin bertanya. Berikan kami waktu sebentar untuk berpikir ya. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Farhan. Studi kasus yang kita ambil yaitu ada penanganan sampah plastik di Kota Medan. Nah, ini juga bisa dijadikan
sebagai penulisan proposal atau skripsi. Untuk penulisan proposal atau skripsi, struktur di atas, nah struktur yang kami jelaskan di atas tadi dapat dijadikan panduan. Berikut adalah struktur umumnya. Yang pertama ada judul. Nah, judulnya penanganan sampah plastik di Kota Medan, analisis dan rekomendasi. Latar belakangnya uraikan masalah yang ada dan alasan pentingnya penelitian ini. Yang ketiga, rumusan masalah, menjelaskan secara rinci masalah yang akan diteliti. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima yaitu ada manfaat penelitian, menjelaskan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Yang keenam, tinjauan pustaka, berikan ulasan literatur terkait pengelolaan sampah plastik. Yang ketujuh, metodologi penelitian, menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian. Yang kedelapan, hasil dan pembahasan, uraikan temuan dari penelitian dan analisis yang dilakukan. Yang kesembilan, kesimpulan dan rekomendasi, sampaikan kesimpulan dan saran berdasarkan temuan penelitian. Dengan struktur ini, penulisan proposal atau skripsi akan menjadi lebih terarah dan sistematis. Bisa terima? Bisa.